Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore izin Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok pemanfaatan panel surya pada tanaman aquaponik. Untuk profil penelitian ini dilakukan oleh Taruna-Taruni STTKD dari Prodi S1 Teknik Dirgantara. Saya Aminuddin Semar Paung dari kelas Bravo dan rekan saya Akademi Robani dari kelas Bravo, Hamka Usadi dari kelas Alfa, para Tarekat Al-Hasan Nasir dari kelas Bravo, Oktaviani Irianti dari kelas Bravo. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada tanaman hidroponik. Yang pertama ada akuarium sebagai penampung air. Kemudian di dalam akuarium itu ada pompa yang untuk menghisap air ke dalam guli untuk sebagai wadah tanaman. Kemudian ada di dalam tanaman ini ada namanya rokul. Rokul itu sebagai pengikat akar untuk menghisap air. Kemudian ada komponen pipa sebagai penyangga lampu LED. Kemudian untuk ini ada di panel surya. Kemudian ada komponen lagi yaitu panel surya. Panel surya ini berfungsi untuk menghisap energi panas matahari. Kemudian panel surya itu terhubung dengan baterai. Kemudian dari baterai ada inverter untuk merubah arus DC ke AC yang untuk menyalakan lampu LED ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem kerja dari panel surya dan aquaponik. Di sini pertama ada namanya panel surya. Panel surya sendiri berfungsi untuk mengubah energi cahaya matahari ke energi listrik yang dimana menggunakan efek fotovoltaik dari cahaya matahari. Nah, lanjut dari energi tersebut disimpan ke dalam sebuah baterai, yaitu dimana baterai aki agar energi tersebut dapat bertahan lama. Bisa digunakan segala cuaca baik siang maupun malam. Dan setelah dari aki akan dibawa menuju ke inverter. Karena energi yang dihasilkan, listrik yang dihasilkan masih bersifat DC, maka itu digunakanlah inverter untuk mengubah dari DC menuju ke AC. Nah, dari terminal tersebut kami terminal tersebut berfungsi untuk menghubungkan arus listrik menuju ke LED dan pompa. Nah, pompa tersebut berfungsi untuk mengalirkan air dari akuarium menuju ke aquaponik atau dari akuarium, air yang berasal dari akuarium menuju hidroponik, di mana di situ terjadi sirkulasi air dari air menuju hidroponik, lalu kembali lagi ke air, lalu diangkut tadi melalui pompa menuju ke hidroponik. Jadi terjadi sirkulasi air di situ. Nah, setelah itu LED di sini berfungsi untuk menggantikan cahaya matahari. Yang seperti yang kita tahu di malam hari tidak terdapat sinar matahari, maka itu peran dari lampu LED ini berfungsi untuk menggantikan peran dari matahari. Nah, di sini juga ada beberapa hiasan yang kami gunakan untuk mempercantik akuarium tersebut agar aquaponik ini bukan hanya bisa digunakan untuk hidroponik maupun aquaponik, tapi juga untuk hiasan dalam rumah. Baik, untuk poin selanjutnya, metode pengambilan data yang dikumpulkan dalam data ini meliputi yang pertama pertumbuhan tanaman selada air. Diukur setiap minggu meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, dan lebar daun. Untuk yang kedua, intensitas cahaya diukur menggunakan light meter pada pukul 12.30 WIB. Untuk selanjutnya, temperatur lingkungan diukur menggunakan termometer pada pukul 12.30 WIB. Dan untuk pengukuran selanjutnya, temperatur panel surya diukur menggunakan termometer pada pukul 12.30 WIB. Dan selanjutnya, tegangan panel surya diukur menggunakan voltmeter pada pukul 12.30 WIB. Untuk debit air dihitung berdasarkan volume air dan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi wadah. Selanjutnya itu hasil penelitian. Yang poin pertamanya itu adalah tanaman selada air tumbuh dengan baik di lingkungan skala rumah tangga. Untuk poin kedua, intensitas cahaya, temperatur lingkungan,
dan tegangan panel surya itu bervariasi setiap tahun. Untuk poin ketiga, panel surya mampu menghasilkan energi listrik yang cukup untuk menggerakkan pompa air. Untuk poin yang keempat, sistem aquaponik berbasis panel surya efektif untuk membudidayakan selada air dan ikan hias. Selanjutnya yaitu kesimpulan, sistem aquaponik yang berbasis panel surya efektif untuk membudidayakan selada air dan ikan hias. Selama ini efektif dalam penggunaan lahan dan air dan ramah lingkungan dan berpotensial meningkatkan produksi pangan. Yang kedua, panel surya mampu menghasilkan energi listrik yang cukup untuk menggerakkan pompa air dalam sistem aquaponik. Hal ini menunjukkan potensial panel surya sebagai sumber energi terbaru yang berkelanjutan untuk sistem aquaponik. Yang selanjutnya itu saran meningkatkan efektif sistem hidroponik dengan penggunaan sensor dan teknologi otomatis. Yang kedua, mendorong adopsi aquaponik dalam skala yang lebih besar untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial. Yang ketiga, memastikan praktisi aquaponik berkelanjutan dengan menggunakan energi terbaru, penggunaan limbah dan penggunaan bahan organik. Yang keempat, memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang teknik dan manfaat aquaponik. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.